Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akan membuat video dengan mata kuliah Perencanaan Hutan dengan dosen pengampu Dr. Marwoto Eshut MSc. Dengan judul Business Plan Pengolahan Kemitraan Hutan Konservasi dengan tujuan High Carbon Value di PT Wira Karya Sakti atau di PT WKS. Pengelolaan hutan secara global dan nasional sekarang dihadapkan pada tantangan besar, perubahan iklim yang menurut peran aktif sektor kehutanan dalam upaya mitigasi. Indonesia sebagai memiliki hutan tropis yang luas, memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi pada penurunan emisi karbon global. Provinsi Jambi sebagai tempat PT Wira Karya Sakti atau WKS beroperasi merupakan wilayah krusial dengan kawasan hutan tanaman industri atau HTI dan area konservasi yang saling berdekatan. Peran PT WKS telah menegaskan komitmen untuk berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan. Kontribusi dan komitmen ini menjadi landasan strategis bagi perusahaan untuk mengintegrasikan nilai karbon yang tinggi di dalam model bisnis konservasi. Adapun tujuan dari bisnis plan ini yaitu yang pertama, mengamankan nilai karbon tinggi HCV atau HCS dengan memastikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan stok karbon jangka panjang di kawasan HCV dan HCS. Yang kedua, formalisasi kemitraan konservasi dengan melembagakan skema kemitraan yang kuat dan legal dengan masyarakat desa sekitar hutan seperti LMDH atau BUMDes sebagai pelaku utama konservasi di tingkat tapak. Kemudian untuk analisis SWOT, yaitu kekuatan. Yang pertama, komitmen jelas dan data high carbon value yang awal, karena langkah awal dalam perencanaan suatu pengolahan hutan melalui high carbon value yaitu pendataan ataupun pendugaan sementara. Yang kedua, adanya basis kelembagaan kemitraan yang ada, karena kemitraan yang pengelolaan tidak hanya berdiri sendiri, harus ada kerjasama di kementerian lain seperti lembaga swadaya masyarakat LSM, pihak masyarakat ataupun BUMDes dari desa yang mengelola. Yang ketiga, adanya potensi karbon tinggi di suatu aset alam, karena di PT Wira Karya Sakti memiliki lahan hutan konservasi walaupun tidak sebesar dari lahan HTI yang produksi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari perencanaan high carbon value yaitu kompleksitas pengukuran dan verifikasi karbon, karena keterbatasan dalam alat pengelolaan, alat pemantauan dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kapasitas masyarakat mitra yang rendah, karena tidak adanya pemberdayaan yang optimal dalam kemitraan terhadap masyarakat sekitar hutan. Yang ketiga, adanya risiko trade off antara konservasi dan produksi, karena antara konservasi dan produksi sangat berlawanan. Kalau di hutan alam, konservasi memang tidak diperuntukkan untuk produksi, tetapi di hutan produksi, di HTI, khususnya di PT Wira Karya Sakti, itu konservasi dianjurkan ataupun dioptimalkan untuk high carbon value ataupun perdagangan karbon. Kemudian untuk peluang, mekanisme nilai ekonomi karbon nasional. Karena nilai ekonomi bagi perdagangan karbon ini sangatlah tinggi, khususnya bagi negara-negara industri yang mengeluarkan CO2. Yang kedua, adanya kemitraan konservasi sebagai solusi konflik teritorial, karena melalui program ini untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun sebagai solusi dan upaya konflik antara masyarakat maupun dengan lembaga penegakan hukum. Yang ketiga, adanya pasar global sukarela adanya pasar karbon sukarela global, karena akses pasar untuk perdagangan karbon ini sangatlah luas, terkhususnya bagi negara-negara industri yang bermitra langsung dengan negara Indonesia. Dan yang terakhir, adanya ancaman risiko kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Yang kita ketahui semua, Jambi merupakan lahan gambut ataupun rawa gambut yang paling besar. Oleh karena itu, risiko terhadap karhutla makin tinggi, sehingga ketersediaan dari karbon akan menurun. Yang kedua, adanya dinamika konflik teritorial dan klaim lahan, karena adanya penggunaan lahan hutan menjadi lahan produksi,
seperti lahan perkebunan yang menjadi permasalahan yang serius yang harus dihadapi khususnya di lembaga kehutanan, sehingga akan menghambat proses pendugaan karbon ataupun penjualan karbon secara global. Dan yang terakhir adanya ketidakpastian harga karbon dan regulasi pasar, karena harga dan regulasi pasar sangat berpengaruh terhadap ancaman maupun risiko terhadap pendugaan karbon. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis BMC dari HCV atau High Forest Carbon. Yang pertama tuh ada key partners, yang dimana itu menyangkut pemerintah, NGO lingkungan, masyarakat lokal, dan pembelian kredit karbon. Terus ada key activities, yang di dalamnya ada konservasi HCV, pemetaan karbon, pendampingan masyarakat, monitoring berkelanjutan, dan menggunakan teknologi yang mutakhir. Terus ada key resource. Yang pertama itu kawasan hutan konservasi, yang kedua cadangan karbon, yang ketiga SDM perusahaan, yang keempat data dan alat monitoring dan teknologi MRV. Terus ada value proposition-nya. Yang pertama itu konservasi berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu kemitraan jangka panjang dengan pembelian karbon, konservasi, transpirasi, dan manufacturing. Channel-nya itu berupa pasar karbon internasional, kerjasama B2B, platform sertifikat lingkungan. Terus ada customer segment, yang di dalamnya ada lembaga internasional, industri hijau, pemerintah, dan donor internasional. Untuk cost strukturnya, yang pertama tuh ada operasional konservasi, pelatihan masyarakat, sertifikat karbon, dan monitoring dan evaluasi ilmiah. Untuk revenue stream, yang pertama itu ada kredit karbon, jasa lingkungan, program CSR, dan donor. Yang ketiga, potensi insentif pajak atau subsidi hijau. Anggaran biaya dan jadwal kegiatan dalam bisnis plan ini, yang pertama pemetaan dan survei karbon, termasuk analisis satelit dan MRV, yaitu 8 juta. Yang kedua, pelatihan masyarakat dan sosialisasi 10 juta. Yang ketiga, patroli dan pengawasan hutan 12 juta. Yang keempat, restorasi dan rehabilitasi kawasan degradasi 20 juta. Yang kelima, sertifikasi karbon internasional dan audit 25 juta. Yang keenam, pengembangan usaha HHBK dan ekowisata 10 juta. Jadi jumlah estimasi semuanya ialah 85 juta. Jadwal kegiatan dalam bisnis plan ini, yang pertama pada minggu pertama ialah melakukan survei dan pemetaan HCV, pengumpulan data dasar karbon dan habitatnya. Minggu kedua, analisis data dan survei, identifikasi zona HCV, sosialisasi dan pelatihan masyarakat lokal. Dan pada minggu ketiga, persiapan regulasi internal dan mekanisme benefit sharing, perencanaan restorasi dan konservasi. Untuk minggu keempat, yaitu pelaksanaan patroli hutan dan pengawasan pelaksanaan restorasi awal kawasan degradasi. Minggu kelima ialah mengimplementasi HHBK dan ekowisata terbatas, promosi proyek kepada mitra potensial dan donor. Dan minggu terakhir ialah proses sertifikasi karbon, monitoring dan evaluasi awal, penyiapan laporan dan dokumentasi. Kesimpulan dari HCV pada PT HTI ini, yaitu bisnis plan pengelolaan hutan kemitraan konservasi berbasis HCV di PT WKS ini memiliki prospek yang sangat baik berdasarkan bukti-bukti dari penelitian terbaru, dengan dukungan regulasi yang tepat, teknologi yang mutakhir dalam monitoring, melibatkan masyarakat yang adil, dan akses ke pasar karbon internasional. Usaha ini tidak hanya akan berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim, tetapi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal juga tentunya.